Selamat pagi semuanya. Iya Pak, sekarang kita akan membahas mengenai apa nih Pak? Silahkan. Nampaknya memang market terfokus terhadap Jackson Hole ya, simposium yang membahas tentang beberapa kebijakan dari beberapa bank sentral, pertemuan dari bankers untuk di Jackson Hole yang telah keluar beberapa pidato para pemuka bank sentral, pertama oleh Jared Yellen yang menyatakan bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat mengarah dalam keadaan bagus bisa mengakibatkan perubahan tingkat suku bunga, tapi tidak serta merta memberikan spesifik kapan perubahan tingkat suku bunga dan akan berapa diadakan berapa rate yang akan dinaikkan. Namun begitu market nampaknya terdampak atau terpengaruh dengan berita tersebut dengan adanya open gap pada beberapa pairs dari emas, pound sterling dan major currency lainnya, sehingga sedikit banyak saat ini akan kita bahas pada morning briefing kali ini, Ibu Sundari. Sebagai ulasan last week data yang terbaca beberapa hari yang lalu, Fed juga menyatakan akan menaikkan tingkat suku bunga secepatnya sesuai dengan rencana awal. Yang ini juga dikarenakan beberapa data yang menyebabkan kebijakan ini berlanjut, yaitu bagusnya data-data tenaga kerja, kemudian bagusnya dari data-data fundamental ekonomi utama dari Amerika Serikat. Kemudian juga ECB Presiden Mario Draghi juga mengatakan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secepatnya dengan berbagai macam cara untuk menghindari inflasi yang semakin turun. Bahkan Reuters melaporkan atau memforecastkan bahwa annual inflation akan terjadi 0,3% pada bulan Agustus ini dari 0,4% pada bulan Juli kemarin. Nah, data ini juga memberikan pengaruh sebetulnya dari pergerakan mata uang euro semakin dalam untuk pelemahan. Kemudian juga dari BOE kemarin keputusan bahwa dalam voting yang menyatakan bahwa dua dari anggota Bank Sentral Inggris, Martin Weil dan Ian McCafferty, yang menginginkan tingkat suku bunga naik sebesar 25 basis poin dari rekod rendahnya yaitu 0,5%, yaitu 0,75% dalam beberapa bulan ke depan. Ini juga yang mematahkan bahwa tetap tingkat suku bunga dari 9 anggota menyatakan tetap pada 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, namun pada pertemuan minggu lalu 2 dari anggota menyatakan menginginkan tingkat suku bunga naik sehingga menyelamatkan keadaan pound sterling untuk saat ini maupun fundamental dari Inggris pada saat ini. Kemudian dari Jackson Hole juga dilaporkan terbaca dari Bank of Japan yang menyatakan bahwa tingkat inflasi terbantu dengan beberapa data meskipun trade balance yang dilaporkan sedikit menurun, sehingga kebijakan dari BOJ sendiri masih tetap sama, masih tetap optimis akan menolong keadaan fundamental Jepang, manakala stimulus akan tetap diberlakukan sebesar 60-70 triliun yen per tahun 2000 akhir sampai akhir tahun 2014 ini. Langsung saja beberapa survei atau saya bacakan dari Barclays Research sendiri yang menyatakan bahwa US data memang betul-betul ampuh. Dinyatakan dalam US Data Surprise Index sendiri positif di atas 0% angka indeks berdasarkan Barclays Research maupun dari riset dari bank terkemuka yaitu Citibank juga menyatakan dalam keadaan positif. Terlihat juga
saya tampilkan ini salah satu indeks yang dikeluarkan oleh beberapa fundamental Amerika Serikat yang dikumpulkan menjadi suatu data indeks, yaitu disebut dengan data surprise index, juga dalam keadaan positif. Kemudian market pricing continuous untuk rate projection juga Berkeley menyatakan akan berubah pada kuartal pertama 2015. Sebelumnya ini pada perkiraan pada beberapa bulan yang lalu, namun nampaknya akan benar-benar terjadi apabila Janet Yellen sendiri akan menaikkan tingkat suku bunga sekitar pada Oktober hingga pada akhir 2014, sehingga terlihat di sini kenaikan tingkat suku bunga diharapkan juga akan terus menanjak hingga ke 2016, kuartal ketiga pada 2016. Nah, dari data-data positif terhadap US dollar ini bisa mengakibatkan dari pergerakan harga untuk minggu ini maupun untuk waktu-waktu yang akan datang, US index dalam keadaan uptrend, kemudian major currency juga masih dalam keadaan downtrend, terdampak dari positifnya data Amerika Serikat. Kemudian ini sedikit gambaran tentang data tenaga kerja dimulai tahun 2009 saya tampilkan kembali di sini. Job opening memang betul-betul tangguh, sehingga pada bulan Juli kemarin juga berada di atas 100%, bahkan mendekati ke 120%. Kemudian juga yang diserap juga naik hingga mendekati angka 40%, mengarah ke dalam keadaan positif. Kemudian juga data tenaga kerja yang terlihat juga 6,4%, masih berada di bawah 7% meskipun rekor yang terjadi 6,3%. Namun hal itu masih memberikan dampak positif atau masih dalam keadaan toleransi yang cukup positif terhadap perkembangan data tenaga kerja untuk Amerika Serikat. Hal ini juga yang memberikan pengaruh juga terhadap inflasi, meskipun kemarin turun inflasi untuk Amerika Serikat, namun dari pidato Janet Yellen sendiri masih dalam keadaan positif, meskipun pasar menanggapi, ada sebagian analis menanggapi dalam status quo, dalam arti kata Janet Yellen tidak tegas menyatakan kapan akan terjadi kenaikan suku bunga, namun yang tersirat juga dalam keadaan positif, terlihat juga dari pergerakan harga untuk hari ini. Nah, ini dalam keadaan euro, ya, euro inflation juga diperkirakan oleh Berkeley akan terus menurun, keadaan inflasi sendiri 0,4%, bahkan mendekati ke 0,3%. Kemudian juga terlihat dari data-data yang dikemukakan oleh riset Berkeley sendiri bahwa euro mendekati taraf bahaya untuk keadaan inflasi. Demikian Bu Sundari, beberapa fundamental yang cukup terpengaruh sepertinya untuk hari ini sebelum kita membahas tentang technical. Ya, Pak Dwi. Berarti untuk data yang signifikan lebih ke ini ya, penguatan dolar sepertinya ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin bisa langsung dibahas di fundamental. Technical Pengaruh penguat. Oh iya, maaf teknikal. Pengaruh penguatan dolar terhadap mata uang lainnya. Silakan Pak. Terlihat dengan jelas kan dolar indeks dalam tempo time frame 4 jam telah terjadi breakout pada 8 jam sebelum penutupan di sini. 8 jam sebelum penutupan telah terjadi breakout. Simposium Jackson Hole sepertinya memang betul-betul dinantikan oleh para pelaku pasar, sehingga terespon cukup positif dari para pelaku pasar untuk breakout dari harga dolar indeks. High 82.36 telah terjadi breakout hingga pada pembukaan pasar hari ini. Open gap terjadi sedikit open gap ya di sini. Maksimal untuk kenaikan untuk 4 jam pertama ternyata juga terpengaruh positif ke angka 82.605.
dalam keadaan positif, kemudian juga tren untuk daily juga masih dalam keadaan positif, masih berada di atas pergerakan harga bulan lalu, yaitu di kisaran 81,57, semakin menjauh dari pergerakan tertinggi bulan lalu. Kalau kita memperkirakan untuk, nah ini dia untuk perkiraannya, nampaknya untuk akhir bulan ini terprediksi harga berdasarkan Fibonacci di 161,8 sendiri cukup saya rasa cukup positif untuk mendekati angka tertinggi 82,67. Kemudian untuk pound sterling yang terdampak dari kenaikan dari dolar sendiri ternyata juga cukup terpengaruh dalam keadaan drop. Open gap juga terjadi di pound sterling. Angka pembukaan langsung terjadi di open di 1,65779. Kemudian juga pada hari Kamis yang lalu saya telah memperkirakan untuk pergerakan harga terus mengalami penurunan, sehingga masih mempergunakan pergerakan harga proyeksi untuk penurunan di angka ini. Ya, di angka kisaran 1,65114 untuk pergerakan untuk hari ini, bahkan target semakin terbuka untuk terus penurunan. Meskipun terjadi koreksi-koreksi, maksimal koreksi terbaca di 1,66547 untuk minggu ini. Kemudian untuk euro dolar juga sama. Ya, Mario Draghi sudah memberikan sinyal kekhawatirannya terhadap terus memburuknya keadaan ekonomi, ditambah juga dari beberapa negara Eropa dalam keadaan negatif, termasuk Prancis juga semakin melebar tingkat penjualan obligasi. Kemudian juga dari pengaruh Ukraina juga terpengaruh karena wilayah Eropa Timur mempengaruhi keadaan Eropa keseluruhan karena terjadinya transaksi yang ada Rusia kemarin beberapa saat yang lalu mengadakan blokade juga larangan impor terhadap beberapa barang pangan, sehingga mempengaruhi trade balance dari Belanda juga, meskipun ini jauh mempengaruhi dari euro, namun sendiri terlihat bahwa euro terjadi open gap. Kekhawatiran terhadap konflik tersebut juga mempengaruhi keadaan dari euro secara keseluruhan, baik itu euro dolar maupun euro cross rate currency lainnya. Nanti kita lihat cross currency juga terpengaruh negatif. Terlihat di sini euro dolar open gap yang cukup lumayan, kemudian sekarang terjadi koreksi. Saya perkirakan ya, terlihat ya, saya rubah ini untuk pergerakan. Secara dinamis kita bisa lihat, secara dinamis Fibonacci bisa kita lihat telah juga sama dalam keadaan turun. Ya, dalam keadaan turun juga. Kita melihat untuk pergerakan 4 jam atau pergerakan mingguan, yaitu minggu ini, maksimal koreksi pertama terjadi resisten di 1,32142, selanjutnya di 1,32400-an untuk koreksi maksimal keadaan untuk euro. Secara menengah dan jangka panjang euro dalam keadaan turun, meskipun untuk 1 jam terjadi koreksi, dapat kita manfaatkan untuk pengambilan posisi dengan batasan stop loss yang terlihat cukup jelas. Kemudian dolar yen juga open gap untuk pagi ini, terlihat dolar semakin perkasa terhadap yen. Kemudian juga di sini terlihat juga dolar yen terlihat terjadi breakout sesuai dengan perkiraan bahwa terjadi breakout untuk 4 jam atau 8 jam sebelum penutupan pada hari Jumat kemarin di kisaran 104,185 sudah terjadi. Kemudian sekarang masih dalam keadaan koreksi untuk pergerakan dolar yen. Kemudian Australia dolar terhadap US dollar juga terlihat, meskipun berbeda dengan keadaan pound sterling maupun euro, tren yang terjadi untuk Australia dolar masih dalam keadaan stagnan. Namun begitu,
terlihat di sini untuk data-data harian, untuk penurunan juga terlihat dengan jelas, target ke 0,92344 yang merupakan harga terendah pada tanggal 21 Agustus kemarin, terbuka jelas. Kemudian dolar Swiss juga terjadi open gap, hampir sama dengan keadaan dolar yen. Kemudian terjadi dolar Kanada, juga pada hari Jumat kemarin telah terjadi open gap juga, meskipun pada saat ini berada di titik resisten. Jadi keterlambatan dolar Kanada juga dapat dipergunakan untuk pengambilan posisi bullish terhadap dolar. Kemudian yang terjadi untuk emas, ya emas juga. Nah ini dia, emas telah terjadi mengisi band yang terjadi. Telah terjadi breakout kemarin beberapa waktu yang lalu pada tanggal 20 Agustus breakout, kemudian support yang terbentuk di kisaran 1274 hingga pada hari ini menutup dari band yang terjadi sebelumnya, sehingga target untuk penurunan emas terbaca di 1248,86 untuk jangka panjang. Nampaknya safe haven terhadap dolar semakin dinikmati, sehingga berbondong-bondong para investor untuk melepaskan emas terlihat dari pergerakan harga emas yang cukup signifikan terhadap pergerakan untuk harian untuk hari ini. Sementara terlihat di sini fluktuasi yang sangat tajam pergerakan di emas masih membawa pengaruh terhadap pelemahan harga emas secara jangka pendek. Juga terlihat trendline yang terbaca menjadikan arahan yang jelas untuk perubahan harga emas. Kemudian di harga minyak juga terjadi open gap, terbaca di Monex Trader juga hampir sama ya. Nah ini dia untuk dinamis derajat kedua, terlihat untuk harga minyak di 89,85 untuk pergerakan untuk bulan ini terlihat. Kemudian 4 jam pergerakan mingguan untuk untuk jangka pendek terlihat di sini dimulai tanggal 15 Agustus masih mencari arah untuk pergerakan breakout di kisaran 92,56. Namun begitu, tren yang terjadi untuk di minyak masih dalam keadaan drop. Demikian Bu Sondari, beberapa ulasan. Ya, Pak Dwi. Mungkin sedikit dibahas mengenai indeks ya Pak ya, terutama indeks Asia dan Amerika. Apakah untuk indeks Amerika juga terpengaruh terhadap keputusan Janet Yellen minggu lalu ya Pak ya? Oke, terlihat secara teknikal Nikkei sendiri masih setia terhadap range atau masih setia terhadap transaksi jangka menengah dan panjang dalam keadaan sideways. Sementara untuk jangka pendek terlihat terpengaruh cukup positif terhadap pergerakan. Saya hapus dulu ininya. Nah ini dia. Ya, terlihat di sini target masih pergerakan untuk Nikkei ke 15.747 untuk pergerakan penguatan di Nikkei. Ini korelasi semakin besar terhadap dolar yen sendiri secara analisa korelasi, sehingga terbaca Nikkei di keadaan masih terhadap keadaan resisten. Kita tahu ini engulfing terjadi menjadikan false breakout untuk Nikkei, kemudian juga false breakout untuk Nikkei dalam keadaan support di sini di 14905 masih memberikan arahan yang cukup jelas bahwa Nikkei masih dalam keadaan uptrend. Kemudian di KOSPI, keadaan KOSPI untuk pembukaan sendiri tadi pagi masih dalam keadaan uptrend, kemudian ini mendekati untuk false breakout untuk KOSPI. Kita masih menunggu apakah betul ini telah terjadi pembalikan arah dalam keadaan medium, dalam keadaan turun, sehingga target untuk breakout terbaca di 266,85 angka indeks KOSPI. Kemudian untuk Hang Seng,
Hang Seng terbaca saya pakai ini juga terlihat tren masih dalam keadaan uptrend untuk Hang Seng wilayah 4 jam. Kemudian di sini saya ambil untuk supportnya sendiri telah terjadi breakout, dapat dimanfaatkan untuk transaksi jangka pendek untuk Hang Seng, posisi short untuk 4 jam. Kemudian kita melihat di sini terjadi rising ya terhadap symmetrical, kemudian sini terjadi breakout, kemudian hati-hati terhadap resisten yang terbentuk di 25.211 untuk wilayah untuk uptrend kembali. Kemudian untuk indeks Amerika juga positif untuk Dow Jones ya, positif untuk Dow Jones ya, ini dia mendekati angka tertinggi dia pada Juli 2014. Target ke kisaran 17.000 juga terbuka, 17.080 terbuka untuk pergerakan untuk hari ini untuk Dow Jones. Begitu juga dengan Nasdaq juga terlihat Nasdaq mengalami posisi tertinggi untuk pergerakan, kemudian terlihat juga masih dalam keadaan positif untuk pergerakan Nasdaq. Saya kira sangat terbuka juga di angka ini Nasdaq di 4.094 untuk target jangka panjang untuk Nasdaq. Kemudian untuk S&P juga telah terjadi breakout pada hari Kamis kemarin hingga saat ini. Angka ke 2000 juga terlihat target untuk S&P 500 terbuka juga untuk pergerakan di bulan ini. Demikian Bu Sundari. Ya, Pak Dwi, terima kasih atas informasinya. Ada lagi yang ingin ditambahkan mungkin Pak Dwi? Tidak ada. Hari Senin ini saya kira data-data untuk utama yaitu New Home Sales terbaca juga cukup positif dari 406.000 menjadi 426.000, semakin memantapkan pergerakan dolar secara umum, sehingga kita dapat memanfaatkan pergerakan untuk major currency maupun dalam keadaan indeks, baik itu indeks Amerika maupun indeks Asia. Oke, ya Pak Dwi, terima kasih atas informasinya. Tadi sudah kita ketahui ya untuk data-data Amerika cukup positif. Selain itu juga pernyataan Janet Yellen yang mengatakan bahwa akselerasi pemulihan pasar tenaga kerja bisa mempercepat waktu kenaikan suku bunga juga membantu kenaikan penguatan dolar ya terhadap mata uang lainnya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi pada morning briefing hari ini. Semua informasi yang disajikan pada morning briefing ini tidak ditujukan sebagai sarana pengambilan keputusan pada saat trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan informasi terkini dan teraktual. Semoga informasi yang disajikan pada morning briefing hari ini dapat berguna bagi rekan-rekan semua. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.